Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi dzawil irfan, amma ba'du. Allahu akbaru, inna dina Muhammadin wa kitabahu ahda wa aqwamu qila. Sesungguhnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya adalah kitab yang paling memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan lurus. Fala tadhkurul kutubas sawalifa indahu tala'as sabahu wa at-qindila. Jangan lagi menyebut kitab-kitab yang lain yang terdahulu setelah Al-Quran turun, karena telah muncul pagi. Di waktu pagi itu semua lampu lentera harus dimatikan, karena tidak ada lentera setelah waktu pagi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa dari kebiasaan para muluk, para sadat, para raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang mulia, mereka tidak akan mau istananya dimasuki oleh seseorang kecuali terlebih dahulu mereka persiapkan istana-istana mereka dengan hiasan-hiasan yang luar biasa, dipasang karpet-karpet, dipasang lentera-lentera yang indah, kemudian dipersiapkan seluruh pembantu-pembantunya, pengawal-pengawalnya, dilengkapi dengan berbagai pakaian kebesaran dan senjata-senjata kebesaran untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke istananya. Maka kata Ibnu Rajab, begitu juga di Ramadan ini, apa hikmahnya malaikat turun di malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang di malam itu tidak hanya turun dalam arti turun biasa, tapi turun dahsyat dan begitu banyak. Karenanya Allah menggunakan redaksi tanazzalul malaikatu. Saking banyaknya malaikat yang turun, bahkan dunia ini tidak muat dengan malaikat-malaikat yang turun. Lebih banyak dari jumlah manusia di alam dunia ini. Warruhu fiha, malaikat Jibril alaihi salam juga turun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka memberikan salam kepada umat Nabi Muhammad tidak henti-hentinya sampai terbitnya fajar. Kenapa para malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar? Karena kata Ibnu Rajab, karena di malam Lailatul Qadar itu, di malam-malam bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad menghiasi diri mereka dengan ibadah, menghiasi diri mereka dengan puasa di siang hari, dengan tarawih di malam hari, dengan bacaan Al-Quran dan berbagai macam ibadah. Karena itulah para malaikat layak untuk diturunkan. Maka kemudian Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikat itu, dulu ketika aku akan ciptakan manusia, kalian bertanya apa hikmahnya aku ciptakan manusia. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kata Allah, inilah buktinya
bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Inilah hikmahnya aku ciptakan manusia yang dulu kalian anggap hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Para hadirin jamaah sekalian, salah seorang ulama sahib Majanil Adab pernah menggambarkan sebuah cerita. Suatu saat ada seorang pedagang mengirim anaknya dari Baghdad, Irak, untuk berlayar melakukan perdagangan perniagaan. Perjalanan itu ditempuh dengan perahu, dengan kapal laut selama kurang lebih 9 hari. Dalam masa 9 hari di laut, perjalanan itu dilalui dengan tenang. Tetapi tiba-tiba setelah 9 hari ada ombak yang begitu luar biasa. Perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak hingga terpecah belah dan seluruh penumpangnya tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang ini, anak dari seorang pedagang dari Baghdad. Ia berusaha menyelamatkan diri dengan bergelantungan dari sisa-sisa kayu pecahan perahu itu, sampai kemudian dia selamat sampai ke dalam ke tepian laut. Dan ketika sampai di tepian laut, ternyata dia ada di sebuah pulau yang dia merasa heran. Pulau itu tidak ada penduduk, tidak ada manusia satupun. Tiba-tiba dari kejauhan ada rombongan orang. Rombongan orang ini membawa rebana tabuan. Mereka memukul tabuannya sambil seperti seseorang yang menyambut orang yang sedang datang. Ketika orang-orang ini semakin dekat, kemudian orang ini menjemput si anak yang terdampar di dalam pulau itu, lalu diangkat, kemudian dibawa ke satu istana. Dan anak ini merasa bingung, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sampai ke dalam istana, anak yang terdampar ini diberi pakaian kerajaan, disiapkan kursi singgasananya, kemudian didudukkan di kursi kerajaan itu. Kemudian seluruh yang ada dalam istana itu duduk semua dengan pakaian kerajaan, saat para pembantu-pembantunya dan pengawal-pengawalnya. Dan di situ ada satu orang syekhun kabir, ada satu orang yang sangat tua renta di antara para pengawal-pengawal itu. Anak ini masih merasa keheranan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Maka kemudian dia menoleh ke kanan ke kiri, lalu dia lihat orang yang tua itu. Wahai orang tua, tolong engkau, karena saya membutuhkan kamu. Kemudian ketika ada kesempatan, orang tua itu pun diajak bicara, ditanya sebenarnya yang sedang terjadi dan saya alami ini. Setelah diceritakan kejadiannya, maka kemudian orang tua ini berkata, di pulau ini ada sebuah kebiasaan di mana setiap 4 tahun sekali masyarakat di pulau ini mereka menyambut orang yang pertama kali datang terdampar dari laut. Kemudian akan mereka angkat orang itu ke dalam istana dan dijadikan raja mereka. Tetapi hanya untuk sementara waktu. Kamu akan berada di dalam istana ini hanya sampai 4 tahun. Setelah nanti tiba masa 4 tahun, akan ada 4 orang khusus mengangkat kamu, mengusir kamu dari istana ini, melepas seluruh pakaian kerajaanmu, melepas mahkotamu, kemudian kamu akan dibuang di pulau yang di sana tidak ada kehidupan sama sekali, pulau yang tidak ada di dalamnya air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, kamu dibiarkan sampai mati. Dan ini sudah menjadi tradisi.
Kemudian orang ini tanya, lalu apa yang harus aku lakukan menurutmu? Maka kata orang tua ini, jika engkau mengajak aku bermusyawarah, berunding, maka saranku, kirimkan aku sekarang ke pulau yang nanti kamu akan dibuang 4 tahun lagi. Aku akan siapkan sumur untuk minummu, aku akan siapkan tanaman-tanaman, buah-buahan, agar nanti ketika engkau terbuang di sana, kamu bisa hidup, bisa makan dan minum, dan kamu bisa selamat dari kematian. Maka disetujui, baiklah, berangkatlah orang tua ini menuju ke pulau itu. Dia siapkan sumber mata air, disiapkan pohon-pohon dengan berbagai macam buah-buahan, dan ketika tiba pada masa 4 tahun, benar apa yang dikatakan orang tua ini, dia langsung diangkat dari singgasana kerajaannya, dilepas mahkotanya, dilepas seluruh pakaian kebesarannya, diangkat, digendong oleh 4 orang pengawal khusus yang paling besar-besar, dan dibuang ke pulau itu. Tapi kemudian dia selamat karena di pulau itu sudah ada air yang tersedia, ada makanan-makanan, buah-buahan, sambil dia menunggu, dan pada saatnya ada seorang pelayar, dia pun ikut dalam perahu itu dan kemudian selamat sampai mendarat. Lalu kesimpulannya apa sebenarnya yang dimaksud dari cerita ini? Bahwa ternyata hikmahnya ini adalah sebuah ibrah pelajaran, di mana perjalanan 9 hari di dalam perahu itu ibarat masa ketika kita dalam kandungan ibu 9 bulan. Dalam keadaan tenang, ketika sampai masa 9 bulan kita akan dilahirkan ke dunia, ombak itu mulai datang. Kita guncang, lahir dengan berbagai proses yang begitu dahsyat. Setelah kita lahir, kehidupan anak ini di dalam istana raja sebagaimana kehidupan kita di dunia. Hidup dengan penuh kenyamanan, dan mereka yang ada di dalam istana itu berbagai macam hiasan, emas, berlian, kemudian pengawal-pengawal itu semua ibarat godaan-godaan dunia yang akan menjerumuskan dia. Sementara orang tua yang diajak berunding dan bermusyawarah itu adalah ibarat Al-Quran, dan pulau tempat dia dibuang itu adalah ibarat kehidupan barzakh setelah tiba ajalnya. 4 tahun adalah masanya ajalnya, maka kita pun hidup di dunia juga akan ada ajalnya, ada masanya di mana kita akan nanti masuk menjadi penghuni alam barzakh. Dan ketika dalam kehidupan ini Al-Quran kita jadikan panduan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketika kita hidup dengan pedoman Al-Quran, maka dijamin kehidupan barzakh kita, kehidupan alam kubur kita akan menjadi penuh kenikmatan, raudhah min riyadil jannah. Al-Quran akan menjadi pembela kita di dalam Al-Quran, di dalam kubur kita. Ketika malaikat datang akan menyiksa kita, Al-Quran akan datang menghadap, kemudian berkata, wahai malaikat, jangan kau siksa orang ini, karena dulu ketika di dunia dia membaca aku. Terutama surat Al-Muluk akan menjadi pembela yang ulung nanti buat kita di alam kubur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran memang sudah tidak turun lagi. Al-Quran sudah, wahyu sudah terputus. Tapi kata para ulama, tanazzuluhu alal ulama ibaqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Memang Al-Quran sudah tidak turun lagi, tapi tanazzulnya Al-Quran, Al-Quran itu abadi, ayat-ayatnya menjadi ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat-ayat yang jelas di dada mereka orang-orang yang berilmu. Karena itu marilah kita hidup dengan ilmu, dengan begitu kita akan sesuai dengan panduan Al-Quran.
Majlis ini sangat indah, sempurna sudah yang kita baca, mulai munajat, khatmil Quran, doa khatmil Quran, doa birrul walidain, semuanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam ini dicatat sebagai malam Lailatul Qadar untuk kita. Dan mudah-mudahan insyaallah ini bukan majlis yang terakhir buat kita. Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Kita doakan guru-guru kita, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, hadir di tengah-tengah kita kakanda beliau Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, ada Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Mereka mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dan terus bisa menyinari kota Pasuruan dengan cahaya Al-Quran, dengan majlis-majlis Al-Quran. Dan insya Allah kita tidak akan pulang kecuali membawa keberkahan Al-Habib Al-Arif bin Alawi bin Segaf As-Segaf, membawa keberkahan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.